Kasus pencurian berujung pembunuhan pemilik rumah terjadi di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Sabtu, 16 Maret 2024. Selain menewaskan pemilik rumah, pelaku berhasil membawa kabur uang 150 juta rupiah. Dari informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut terjadi di rumah Mahfud, warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Saat kejadian, WT, istri Mahfud sedang tidur bersama putrinya di kamar. Sedangkan, Mahfud tidur di ruang tamu. Aksi pencurian berujung pembunuhan tersebut diketahui sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat Mahfud dibangunkan ibunya yang tinggal di sebelah rumah, Mahfud tidak sempat makan sahur, sebab terlelap tidur di ruang tamu. Setelah dibangunkan, Mahfud mencari istrinya yang tidur di kamar. Seketika ia terkejut melihat istrinya sudah terkapar di tempat tidur dengan luka pada anggota badan, sedangkan putrinya yang masih usia 2 tahun masih tidur. Setelah memberitahu keluarganya dan diperiksa lemari, ternyata uang senilai 150 juta rupiah lebih hilang. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga langsung lapor ke desa dan dilanjutkan ke Polsek Dukun. Dari keterangan warga, pintu rumah korban bagian belakang rusak akibat dicongkel pencuri. Setelah pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, TKP, jenazah WT langsung dibawa ke RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik untuk dilakukan otopsi. Bukan di kamar ini. Apakah korban perampokan atau seperti apa? Ya, jadi tadi pagi Polsek Dukun menerima ada laporan dari masyarakat sekitar jam 6 bahwa ditemukan ada jenazah perempuan yang tergeletak di dalam kamar. Setelah kita lakukan olah TKP bahwa betul kita temukan ada perempuan kurang lebih usia 28 tahun yang meninggal dunia dan ada terdapat luka di bagian lehernya. Nah, dari hasil olah TKP kita menemukan ada yang hilang barang di dalam rumah, yaitu duit kurang lebih 150 juta dan 1 buah handphone. Kami masih mendalami saksi-saksi di TKP seperti apa kejadiannya, karena pada saat anggota kepolisian datang ke sini memang kondisi warga sudah ramai dan kondisi jenazah sudah dipindahkan dari TKP. Itu merupakan kendala kita untuk melakukan TKP. Yang minta siapa, Nur? Dari pihak keluarga dan warga. Korban tinggal sama siapa di rumah? Tinggal sama suami dan anaknya. Saat kejadian suami sama anaknya di mana? Suami itu posisinya lagi di luar, tidurnya di luar, nggak dalam kamar. Si korban dengan anaknya itu di dalam kamar. Anaknya juga terluka kaki. Sekarang masih dibawa ke rumah sakit. Korban mengalami luka ini di bagian lehernya. Kalau dari hasil yang kita lihat tadi pada saat olah TKP itu di bagian leher. Cuman saat ini korban sedang kita bawa ke Ibnu Sina untuk dilakukan otopsi. Ada ditemukan senjata apa nih? Ya, koordinasi dengan pihak Polsek tadi ada golok, sarung golok di atas kasur. Goloknya enggak ada. Goloknya nggak ada. Pelaku masuk Yang belum kita bisa pastikan, ini kita masih olah TKP, kita lagi cek semuanya di sini, indikasinya seperti apa, jalur masuk dari mana kita masih cek. posisi uang yang hilang itu di mana? Ada laci di dalam kamar. Dan ini murni perampokan. Kami belum bisa pastikan apa tindak pidana yang dilakukan ini, kita harus masih menunggu beberapa bukti itu, nanti kita simpulkan seperti apa. Dugaan awal perampokan kan ada baru. Iya, kita duga awal. HP suami yang hilang? Ada ya? Ada ya, jadi ada handphone suaminya yang dibawa kabur. Tetangga atau suami nggak melihat pelakunya kan? Suami sudah kita interogasi awal tadi, nggak tahu ciri-ciri pelaku, nggak dengar juga ada pelaku yang masuk. Saya mau kita dalami dulu. Ini pas waktu sahur apa gimana? Suami mengetahui itu sekitar jam 5. Itu bukan peristiwa itu terjadi jam berapa, Bang? Kita belum bisa pastikan, nanti kan bisa dilihat nanti hasil otopsi jam kematiannya jam berapa. Hasil otopsi bisa kita. Berarti orang yang pertama kali tahu ini suaminya? Anaknya itu berarti pingsan kan waktu kena. Nah ini makanya anaknya masih di rumah sakit. Anaknya kebetulan masih di bawah umur 2 tahun setengah. Oh. 2 tahun setengah. Jadi kita nanti mungkin dulu metode khusus untuk bisa. Tapi ini Korban posisi terlentang atau kurung? pas ditemukan tengkurap di bawah. Luka sayatan atau luka tusuk? Saya belum bisa memastikan, ini masih dicek di Ibnu Sina tadi karena posisi pada saat itu Selamat sore Bonar, saat ini saya berada di rumah duka korban perampokan disertai pembunuhan ya, yang juga jadi korban perampokan
di Desa Imaan, Kecamatan Dukun. Korban merupakan agen briling. Ini lokasinya jalan utama di Desa Imaan. Ini kita bisa lihat kondisi rumah duka korban ya pada siang hari ini. Ini tadi polisi dan juga perangkat desa sudah mendatangi lokasi kejadian. Ini salah satu pintu di samping belakang ya, yang sedang diperiksa oleh polisi. Seperti ini kondisi rumah duka pada siang hari ini. Tugas dari Satreskrim Polres Gresik, Polsek Dukun semua mendatangi lokasi kejadian, melakukan pemeriksaan terutama dari suami korban. Saat kejadian suami korban tidur terpisah dengan korban. Korban berada di kamar bersama anaknya yang masih berusia 2,5 tahun. Korban ini berusia 28 tahun. Saat kejadian mengalami luka di leher, juga sebetan golok karena ada sarung golok yang tertinggal di kasur, dan ada uang sebesar 150 juta lebih yang hilang pada malam hari itu. Korban ditemukan tengkurap di lantai dengan luka di leher. Pertama kali ditemukan oleh suaminya sendiri. Suami maupun tetangga korban tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Demikian tipenya bisa laporkan dari Gresik. Bila Bram melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.